Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini saya berada di tempatnya Al Ustadz Heri. Ya Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa sowan. Sebelumnya saya bertanya-tanya tentang perihal santri. Gimana sih menjadi santri itu? Kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah panjenenganipun sehat. Alhamdulillah, beliau ini sungguh luar biasa sekali. Kita bisa ngopi di dapur yang mengingatkan saya pada mbah saya dulu ini Ustadz. Iya. Pak, tadi dulu di tempat mbah saya itu yang berada di gunung itu ya Ustadz. Itu masih seperti ini. Pakai apinya namanya luweng. Iya, salah kata dulunya luweng lah, kayak ya semacam ini masih sederhana banget. Iya. Mungkin kita jarang melihat yang suasana kayak gini. Memang adanya kayak gini gitu. Tapi enak sekali Ustadz, seperti ini. Apalagi kalau sambil makan itu loh, sambil makan di depan gitu. Ya, di depan tunggu seperti ini, wah luar biasa sekali. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ikut ngajar di pondok pesantren juga. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ini ya. Di pondok mana itu Ustadz? Sambil ngopi nih. Oke, iya. Di pondok pesantren Al-Falah Manis Jangan ini. Al-Falah Manis Jangan. Iya. Alhamdulillah, jadi beliau termasuk ustadz di salah satu pondok pesantren Manis Jangan. Pondok pesantrennya Al-Falah. Iya. Keluarga sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat Gus. Alhamdulillah. Dan beliau juga dalam kadang pengajian kiroah. Masya Allah, suaranya bagus sekali. Suaranya bagus sekali. Saya pernah dengar, makanya saya sowan ke Ustadz Heri ini. Ustadz, ya, ini saya mau sedikit tanya perihal tentang santri ya, tentang ilmu, ya, bagaimana kita mencari ilmu lah ya Ustadz. Menurut Ustadz atau yang waktu Ustadz belajar di pondok pesantren gitu ya, bagaimana sih Ustadz agar ilmu itu bisa bermanfaat di lingkungan kita, mengembangkannya gitu loh Ustadz. Iya, untuk pertanyaannya dari Belangkon ini, yang namanya santri itu memang berkewajiban untuk mencari ilmu. Dalam arti diterangkan dalam kitab Durrul Bahiyah itu hadisnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi kita itu mencari ilmu itu wajib hukumnya buat laki-laki walaupun ataupun perempuan. Dalam arti ya bermakna luas lah. Ya, jadi di situ tidak dingendikake umur-umur ya Ustaz. Iya, tidak. Dari begitu ibarat lahir begitu sampai kita meninggal nantinya. Masya Allah. Jadi dari lahir sampai kita meninggal masuk di luang lahat tetap harus mengaji.
Kalau untuk ini biar manfaatnya itu gimana aja Untuk Ustaz? manfaatnya kita sedikit banyak kita menggali apa yang kita ajarkan oleh seorang guru-guru kita, guru saya sudah mengajarkan, dalam arti kita itu harus riyadah, banyak ya prihatin gitulah, secara bahasa Jawanya prihatin. Kita sering sholat hajud, kita sering mentelangah sama-sama gitu aja. Untuk manfaatnya, biar manfaat gitu ya. Ustadz, ini kalau misalkan untuk riyadhahnya ya, nah, untuk bagaimana sih sikap kita kepada guru ngaji, ustadznya, itu biar ilmunya itu semakin bermanfaat gitu. Itu harus memuliakan yang mengajar ataupun yang kitab yang kita ajarkan. Kita harus takdim memuliakan, karena apa? Itu sebagian dan banyak fadilahnya kalau kita itu memuliakan dan tuhu ya. Iya, tuhu pada guru ngajinya dan kitabnya. Kita ada adab-adabnya. Tata cara, kita sopan santun, kita sering berinteraksi dengan baik, insya Allah itu sedikit banyak bisa melancarkan kita kepada manfaatul ilmi yang nantinya. Masya Allah. Terus untuk ilmu yang didapat ya Ustadz, ilmu yang didapat itu kita harus gimana kan gitu. Apa kita harus sambil teriak-teriak mengkafirkan orang, atau penyampaiannya itu harus gimana Ustadz? Masalah penyampaian, kita itu harus tahu keadaan yang kita mau disampaikan. Contoh misal di orang-orang yang ya lingkup banyak yang santri, kita harus gimana, lingkup banyak yang orang ya maaf sedikit ada yang agak kurang paham agama, masih abangan lah gitu. Kalau gitu ya harus kita tahu-tahu mensiasati menyampaikannya gitu. Sedikit banyak kita itu manfaatnya ilmu itu kalau kita itu menambah suatu kebaikan terus mas. Seperti itu. Kebaikan kita tambah, bukan berarti kita itu gimana, cuman kan sedikit banyak kita menambah perbendaharaan ilmu kita. Umpama kita nggak tahu ini ya kita memperdalam, cari-cari wawasan gitulah. Jadi tetap ngaji terus. Iya, tetap terus. Jadi nggak ada bosannya kita itu menggali. Kita nggak tahu, kita tanya ke sana sini, ya insya Allah itu bareng-bareng lah dengan teman-teman. Insya Allah itu bisa. Kenapa kita itu harus mencari ilmu itu, kenapa? Padahal kan kadang ada yang sudah memang kehidupannya enak, tapi kenapa sih kita harus mencari ilmu? Di samping wajib kita mencari ilmu tadi, untuk apa sih kita mencari ilmu itu sebenarnya? Ngaji itu yaitu untuk mencari ilmu itu memang dari awal memang itu suatu kewajiban Pak. Jadi wajib itu memang harus dilakukan, dan itu bisa mengangkat derajat kita gitu loh. Yang namanya kadang belum tahu, nah untuk mengaji lambat laut insya Allah akan tahu dan mengamalkannya. Kalau enggak ya itu suatu yang tidak bisa kita pungkiri, soalnya kayak kita belum bisa sholat lah, belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran. Kalau kita nggak belajar ya nggak bisa juga gitu. Karena itu juga wajib soalnya. Tapi untuk pengalaman panjenengan untuk pengalaman panjenengan waktu mondok ini ya, kan pasti mondok ya, pasti mondok. Nah, awal mula di pondok pesantren itu yang dirasakan apa itu Ustaz? Nah, yang dirasakan pertama kali saya itu seakan-akan kita itu ternyata rumah mas. Iya, ini untuk pengalaman calon-calon santri ya, calon-calon santri itu pengalaman pertama itu. Ya memang, maaf ini yang pertama memang seakan-akan kita itu berat untuk meninggalkan kampung halaman Gus. Seakan-akan itu kita rasa keibuan itu masih kental sekali. Biasanya kita main, kita ya sama teman-teman sering kesana kesini, kadang ya nggak terkontrol lah. Dari situlah kita mulai belajar. Nah itu karena rasanya ternyata rumah, kangen sama temen, kangen sama keluarga. Ya emang pertama kali itu, harus seperti itu. Kadang begitu kita mulai hari itu juga kadang bisa menangis Gus. Gitu ya. Seakan-akan waduh ya Allah katanya. Tapi setelah dibuang kayaknya itu rasa seperti itu hilang itu setelah
setelah ya kita berbaur seminggu 2 minggu ya minimal 40 hari lah. 40 hari ya. Kita bisa merasakan nikmatnya. Oh iya ya, nikmatnya ya bisa dikatakan penjara suci lah. Iya, penjara suci. Iya. Soalnya di situ semua terbatasi. Kita ngaji dibatasi, kita sholat juga dibatasi, kita main pun juga dibatasi, Gus. Jadi memang itu nggak bisa ya seluas kayak di kampung halaman kita gitu. Iya. Berarti jadi kalau misalkan di pondok pesantren itu berarti juga ada didikan tentang kedisiplinan ya. Iya, ada. Kebersihan juga pun ada, kerapian pun ada, kedisiplinan juga ada. Kayak begitu waktu sholat kita ya juga harus sholat. Itu kan jadi pernah juga ya mungkin karena belingnya saya itu waktu subuh belum bangun disiram air gitu. Kan juga merasakan seperti itu kan. Nah, itu mas sering soalnya karena jarang saya itu dulunya itu jarang sering jamaah subuh itu paling berat ya karena kadang subuh jam 6 jam 7 gitu. karena kadang sahabat perlu untuk merubah yang di rumah di pondok pesantren itu memang berat ya, Masya Allah. Iya. Tapi setelah menjalankan sekarang sudah bisa merasakan kalau mencari ilmu itu sangat penting sekali. Bahkan ada penghentikan itu, faman aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, faman aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi, faman aroda huma ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi sapa wonge butuh dunya itu pakai ilmu, siapa yang butuh akhirat pakai ilmu, dan apalagi butuh dua-duanya gitu ya. Dan kalau misalkan kita mencari dunia tanpa didasari agama akan porak-poranda. Iya, sudah pepatah mengatakan kalau kita menanam padi, insya Allah itu rumput akan tumbuh. Tapi ibarat kita menanam rumput gak bakalan padinya tumbuh gitu. Iya, Masya Allah. Itu orang Jawa ngatakan kayak gitu guys, kayak gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya Ustadz ya, untuk jenengan sampai sekarang bisa bermanfaat seperti ini, saya sangat luar biasa sekali. Doanya. Alhamdulillah beliau sendiri juga hidup nyaman sekali ya. Iya. Sangat nyaman. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Ustadz Heri ini di samping mengajar ngaji, beliau juga bisnis usaha. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, panjenengan mondok, panjenengan ngaji itu jangan takut tidak makan. Kadang-kadang takut sahabat Ustadz. Jadi takutnya gini, orang yang akan memondokkan anak itu kadang-kadang punya pikiran di pondok kayak arak dadi opo. Iya benar. Arak mangan opo kan gitu kan. Yang Ustadz rasakan sendiri. Iya. Selama ini bagaimana? Iya, kalau menurut saya dulu ya, waktu saya udah enggak di pondok gitu aja kan. Karena saya juga ya gimana ya, karena pondok itu banyak rintangan. Yang jelas itu banyak cobaan, rintangan. Ya kita sowan dan Abayai pernah ngendikan gini, ya masalah rezeki itu kita nggak boleh, kita takut ya. Ada makalah pembicaraan ya dunia uhtumi man khodamani. Artinya apa? Sedikit banyak kalau kita ngeladeni ngilmu nih akhirat ya insya Allah dunia akan ikut. Kita menolong agamanya Allah, insya Allah kita akan, dunia pun akan ikut dengan kita. Masya Allah. Jadi jangan takut. Kita itu nggak kebagian rezeki gitu. Kita tidak kebagian rezeki. Orang sakit pun juga ada rezekinya. Ada rezekinya ya. Masya Allah. Itu memang seakan-akan kita mau pulang dari pondok, besok mau kerja apa? Kita sempat tersirat itu di benak saya itu. Sempat tersirat mau makan apa ya? Kita keterampilan nggak punya. Kita ya modal juga apalagi yang pulang kan kita nggak ada apa-apa soalnya. Kita ya pasrah, sholat aja, membaca sholawat, kita minta kepada Allah, insya Allah dibukakan rezekinya ya. Dan kenyataannya banyak sekali santri-santri yang menjadi orang-orang hebat ya Ustaz ya. Dan termasuk Ustadz sendiri ini yang enggak, termasuk yang luar biasa, Masya Allah.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengobrolan atau cerita-cerita santri ya tentang ilmu biar manfaat itu gimana. Yang disampaikan Ustadz tadi kayak menjunjung tinggi guru ya Ustadz ya. Menjunjung tinggi guru, yai kita taklimi, kita hormati, terus kitab-kitabnya harus kita jaga, kita baca-baca lagi, kita adab yang berkesan dan berpesan menurut saya itu ya. Pepatah Jawa mengatakan sepiro oleh mungladening ilmu karo gurumu yo ikulah sing arep mbok oleh semasa hidupmu teng pondok, kayak gitu Gus. Oh, masyaallah. Apa ya ngoten niku. Sepiro awakmu rekoso awakmu anggene ngladening ilmu ya ikulah sing arep oleh kene kedepane ilmu manfaat. Masyaallah. Gitu. Jadi waktu kayak waktu riadohnya di pondok pesantren itu ya. Prihatinnya, susahnya, kadang temennya lagi jalan-jalan, kita kok masih di pondok, kita masih mentelanga. Ya memang ibarat Jawa mengatakan penjara suci memang ya penjara memang benar gitu. Di keterbatasan kita, keinginan kita itu masih di kadang-kadang gudikan juga. Itu nggak ada kata-kata penyakit kulit itu memang wajib kayaknya. Kalau belum penyakit kulit itu belum dikatakan santri dulu. Gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang itu masuknya ilmu lewat itu. Iya lewat itu. Stigmanya kayak dan itu mengalir terus Gus. Gitu ya. Jadi teman kita tidurnya ya berdampingan, kadang sabunnya gantian, kadang celananya, kadang sarungnya itu menempel semua, ya itulah. Nanti mungkin ilmunya tambah sana, tambah sini. Masa, iya. Kata semua ya itu memang. Tapi juga manfaatnya juga alhamdulillah bisa dirasakan setelah kita keluar dari pondok pesantren gitu. Jadi jangan sampai panjenengan itu takut untuk mondok. Masya Allah, memang di pondok pesantren itu didikannya itu udah disiplinnya ada, andap asornya ada, tata kramnya, tata kramanya juga, pengelolaan uang. Iya. Kadang dikasih 50.000 seminggu udah habis. Kadang yang 10.000 untuk 2 hari cukup. Itu nggak tahu soalnya. Baik, Ustadz, terima kasih sekali ngobrolnya ya di kesempatan ini sambil bakar pelo tapi belum matang-matang ini. Ya ini nunggu. Ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat untuk para calon santri-santri baru. Bahwasanya jangan takut mondok pesantren, bikinlah pondok pesantren itu asik. Nikmati ujian-ujiannya dan rasakan manfaatnya setelah kita keluar dari pondok pesantren. Jangan takut rezekinya, karena dimana kita mengeladeni ya, ngeladeni ilmu, maka rezeki itu insya Allah akan datang dengan sendirinya, dan itu dirasakan oleh Ustadz Heri sendiri. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sedikit cerita tentang Ustadz Heri ini yang luar biasa sekali. Tempatnya enak sekali, mengingatkan saya pada Mbah ini. Boleh kok kapan-kapan main ke sini. Iya gitu ya. Makasih sekali itu Ustaz, makasih sekali. Banyak kesalahan dari saya, ya tolong dimaafkan. Sama-sama, apalagi saya tiba-tiba sowan ke panjenengan. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak kata salah, mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen di channel saya Gus Blangkon. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.